TPPU pasif. Ya, ini menyangkut penggunaan harta kekayaan dari hasil korupsi oleh keluarganya, kan seperti itu. Apakah dimungkinkan istri maupun anaknya itu sebagai pelaku pencucian uang? Sering terjadi begini, teman-teman, ya, seorang istri atau seorang anak mungkin tahu, ya, mungkin atau bisa dipastikan pasti tahu berapa penghasilan dari kepala rumah tangga atau suami, ya, yang tidak memungkinkan untuk memberikan suatu kehidupan yang mewah. Tapi kita paham bahwa seorang istri atau seorang anak itu tidak bisa atau tidak berkuasa untuk mengontrol atau untuk melakukan cek atau mengkoreksi dari tindakan suami atau kepala rumah tangga yang berkedua sebagai pejabat negara. Jadi sering seorang istri itu sifatnya itu hanya pasrah apa yang diberikan oleh suami, ya, atau pasif, yang ya itulah yang meskipun yang bersangkutan itu tahu. Jadi itu tentu menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan melakukan pengenaan tindak pidana pencucian uang. Tetapi tentu nanti hal itu yang akan didalami lebih lanjut oleh penyidik sejauh mana peran dari istri maupun anak dalam melakukan pencucian uang itu, ya. Apakah secara aktif dia memang terlibat di dalam proses perencanaan, ya, penggunaan rekening-rekening nomine dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nanti akan didalami, ya. Tidak tertutup kemungkinan, ya, saya bilang tidak tertutup kemungkinan bahwa keluarga kalau dari awal dia sudah mengetahui atau patut diduga mengetahui dan secara aktif ikut dalam skenario untuk melakukan pencucian uang, itu juga bisa kita kenakan. Bagaimana dengan keterlibatan pihak-pihak cukai lainnya? Tadi saya sempat singgung, ya, sejauh ini sebetulnya kalau untuk perkara saudara AP, ya, kita melihat bahwa gratifikasi itu diberikan secara pribadi kepada yang bersangkutan. Apakah ada aliran uang dari rekening yang bersangkutan ke pejabat lainnya, itu yang sejauh ini belum kami peroleh informasinya. Nah, tentu yang saya sampaikan tadi, bagaimana dengan pihak pejabat-pejabat yang lainnya, yang taruhlah misalnya kanwilnya atau direkturnya dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan bahwa Dirjen Pajak, kemudian Ditjen Bea Cukai, ini menjadi dua institusi yang satu sisi, ya, untuk Ditjen Pajak itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka untuk penerimaan negara dari sektor pajak. Di sisi lain juga Bea Cukai selain dari perannya atau sisinya sebagai untuk menambah penerimaan negara, juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga perbatasan atau menjaga kawasan kepabeanan dari barang-barang yang ya tidak boleh masuk, kan seperti itu. Menjaga perbatasan dari barang-barang dari luar yang tidak boleh masuk ke dalam. Disitulah sebetulnya peran vital dari Ditjen Bea Cukai. Dan bagaimana itu kemudian barang-barang yang kita semua tahu, ya, banyak barang-barang yang ilegal yang kemudian kita dapatkan diperjualbelikan. Nah, kok bisa lolos? Nah, disitulah kemungkinan adanya kelemahan dari pengawasan otoritas dalam ini Bea Cukai. Bagaimana bisa dimungkinkan juga, ya, bahwa antara importir itu bersekongkol, ya, bersekongkol dengan petugas Bea Cukai untuk memudahkan atau memberikan fasilitas kemudahan sehingga barang-barang yang seharusnya itu tidak boleh masuk menjadi boleh masuk, atau barang-barang yang seharusnya itu
dikenakan tarif tertentu, kemudian dikenakan tarif yang tidak seharusnya. Dalam hal ini tentu akan terjadi kerugian negara, mungkin juga kerugian perekonomian, karena misalnya dengan banjirnya tekstil importer itu bisa menyebabkan pabrik-pabrik tekstil kita banyak yang tutup. Nah, itu kan kerugian perekonomian nyata sekali ya, sehingga menimbulkan dampak pengangguran di sektor industri tekstil tersebut. Nah, tentu nanti akan didalami apakah gratifikasi yang diterima oleh yang bersangkutan itu karena yang bersangkutan memberikan fasilitasi atau kemudahan dalam impor maupun ekspor barang-barang tersebut. Apakah ada dampak terkait dengan penerimaan bea cukai dan lain sebagainya. Kalau ada, tentu itu merugikan keuangan negara. Nah, seperti itu.